Yang cuma dapat istri dan mertua aja senangnya minta ampun, kamu malah menyanyiakan kesempatan. Timpal Rio. Ya deh, aku langsung pulang habis ini. Aku sudah kangen juga sih sama ibu dan Dino. Ucap Reno. Tring. 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 Senyum Rio terbit dari bibirnya saat melihat kata cahayaku di layar ponselnya. Sementara Reiki dan Reno mencebikan bibirnya saat melihat senyum sahabatnya itu. Istriku Bray. Maklum pengantin baru, bawaannya pengen klonan terus. Padahal sudah tiap malam ku kasih jatah. Bukan seperti seseorang guling kok diklonin. Ucap Rio sembari menggeser tanda panah hijau di ponselnya. Halo Nurku. Sapa Rio dengan senyum seperti matahari bersinar. Namun senyum itu mendadak lenyap seiring tubuh Mia berdiri dari kursi saat mendengar Nur menangis di seberang telepon. Sayang, kamu kenapa nangis? Apa ada yang mengganggumu? Tanya Rio. Kang, Hicks, Bapak Kang. Bapak meninggal. Hicks. Nur terisak pedih. Epi apa? Rio terkejut. Kamu di mana sekarang? Tanya Rio. Di rumah. Barusan pihak rumah sakit ngabarin Nur kalau Bapak udah nggak ada. Hicks. Nur menangis histeris. Kamu tunggu di rumah. Akan pulang sekarang. Ucap Rio yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa? Tanya Reiki. Mertuaku meninggal. Aku harus pulang sekarang. Jawab Rio sembari meraih jaketnya yang dia letakkan di atas kursi. Aku ikut. Ucap Reiki. Aku juga. Timpal Reno. Ya sudah, ayo. Sepertinya aku memang butuh kalian untuk ngurus pemakaman. Kalian tahu sendiri aku warga baru di komplek itu. Ujar Rio. Ya sudah, ayo cepat. Istrimu pasti sangat membutuhkanmu saat ini. Ucap Reiki. Reiki dan Reno kemudian pergi ke rumah Rio untuk membantu sahabatnya itu mengurus pemakaman. Setelah sampai di rumah Rio, Nur tampak menunggu di depan teras, sedang menunggu kedatangan suaminya itu. Brak. Rio menutup pintu dengan lumayan kencang saat turun dari mobil. Sayang, ucap Rio setengah berlari. Kang, Hicks. Nur langsung berhambur ke pelukan Rio. Yang sabar ya, ini musibah kita berdua. Ucap Rio sembari mengerutkan pelukannya. Sekarang aku nggak punya orang tua lagi, Kang. Aku sudah jadi yatim piatu sekarang. Hicks. Ucap Nur diselai sak tangisnya. Kamu masih punya akang. Sekarang kita pergi ke rumah sakit untuk mengurus pemakaman Bapak. Ucap Rio. Nur mengangguk sembari menyeka air matanya. Nur dan Rio kemudian masuk ke dalam mobil bagian belakang. Ren, tolong kamu yang nyetir ya. Ucap Rio. Oke. Jawab Reno yang langsung pindah tempat duduk. Di sepanjang jalan menuju rumah sakit, Nur dipeluk Rio sembari menangis. Tangan keduanya saling bertaut seperti tidak ingin dipisahkan satu sama lain. Reiki tersenyum tipis nyaris tak terlihat saat melihat pemandangan itu. Karena dia bisa melihat dan merasakan kalau Rio dan Nur saling mencintai dan menyayangi. Enak banget ya si Rio sudah punya bini. Mana bininya Solea lagi? Terus kelihatan sekali kalau mereka saling mencintai dan menyayangi. Aku kapan ya? Boro-boro mau dapat yang soleha, hilalnya aja nggak kelihatan. Batin Reno. Sayang, kamu jangan nangis terus. Nanti cantiknya hilang loh. Rio mencoba menghibur Nur. Namun tentu saja itu tidak mempan sama sekali. Rio mencium tangan Nur yang bertaut dengannya berkali-kali untuk menyalurkan semangat pada istrinya itu. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun tiba di rumah sakit internasional. Tangis Nur kembali pecah saat melihat tubuh kaku orang tuanya yang pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Sebaiknya jenazah minta dimandikan oleh pihak rumah sakit saja. Sekalian minta dikafani juga. Ujar Reiki. Benar. Sekarang aku mau ke pemakaman buat nyuruh penggali kubur untuk pemakaman Pak Jajang. Timpal Reno. Aku akan mengurus ambulans di depan untuk mengangkut jenazahnya. Ucap Reiki. Makasih ya. Kalian sudah membantuku. Ucap Rio. Makasih untuk akang semua yang sudah mau mengurus pemakaman Bapak Nur. Ucap Nur sedikit membungkukkan badan. Sama-sama Nur. Ucap Reno. Reno dan Reiki meninggalkan ruangan itu untuk mengurus pemakaman.
Dan setelah pemakaman selesai, mereka pun pulang. Koko dari mana? Kok pulangnya malam? Tanya Anissa. Habis bantu pemakaman mertuanya Rio. Jawab Reki. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Anissa. Pasti istrinya Rio sangat terpukul saat ini. Ujar Anissa. Ya, dia menangis terus. Ucap Reki sembari melepas pakaiannya. Koko mau mandi? Tanya Anissa. Ya, rasanya lengket semua. Jawab Reki. Ya sudah, kalau begitu sehabis mandi langsung turun ke bawah Yako. Kita makan malam sama-sama. Ujar Anissa. Iya. Jawab Reki. Reki kemudian masuk ke dalam kamar mandi, sementara Anissa turun ke bawah untuk melihat persiapan makan malam. Setelah selesai mandi, Reki kemudian berpakaian dan langsung turun ke bawah. Mama mana? Tanya Reki saat tidak melihat keberadaan Lieni. Tadi pelayan sudah memanggil Mama buat makan malam, tapi Mama bilang lagi nggak selera. Jawab Anissa. Tanpa banyak bicara, Reki mengambil satu piring makanan dan juga segelas air minum untuk Lieni. Kalian duluan saja makannya. Aku mau membawakan Mama makanan dulu. Ujar Reki. Yako. Jawab Anissa. Reki kemudian pergi ke kamar atas untuk membujuk Lieni makan. Dia tahu kalau saat ini Lieni sedang tidak baik-baik saja. Tok, 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 ceklek. Reki bisa melihat kalau saat ini Lieni sedang meringkuk dalam selimut. Reki kemudian meletakkan makanan yang dia bawa di atas meja. Ma, makan yuk. Ini Koko sudah bawakan makanan buat Mama. Ujar Reki. Kalian makan saja. Mama sedang tidak berselera. Ujar Lieni. Bisa Reki dengar kalau suara Lieni sudah berubah. Mama kenapa? Cerita dong sama Koko. Apa mogok makan ini ada hubungannya dengan Papa? Tanya Reki yang membuat Lieni diam membisu. Mama masih mencintai Papa kan? Kalau begitu kalian rujuk saja. Nanti biar Koko yang bilang sama Papa. Ucap Reki. Enggak. Jangan katakan apapun sama papamu. Jawab Lieni sembari berbalik badan. Mata Lieni yang bengkak cukup menyita perhatian Reki yang membuat pria berusia 26 itu jadi terkekeh. Kenapa kamu tertawa? Ngeledekin Mama ya? Tanya wanita cantik yang tidak tua dimakan usia itu. Habisnya Mama kayak anak EBG, patah hati masuk kamar terus nangis Bombay. Ingat umur dong Mah, sudah 49 tahun pakai acara gengsi-gengsian segala. Kalau cinta bilang dong, ucap Reki. Kamu ya? Dasar anak kurang ajar. Beraninya ledekin Mama? Ucap Lieni sembari menarik telinga Reki. Oh, sakit Mah, nanti telinga Koko lepas ini. Telinga Reki langsung merah saat dijewar oleh Lieni. Mama kenapa sih? Kalau memang cinta kembali saja. Ucap Reki. Kembali apanya? Mama nggak mau bahagia di atas penderitaan wanita lain. Mama tahu tadi sangat mencintai papamu. Ucap Lieni. Kalau begitu belajarlah ilmu ikhlas. Lepaskan perasaan Mama ke Papa untuk selamanya. Bila perlu Mama cari pria lain agar bisa membantu Mama untuk melupakan Papa. Mama itu masih sangat cantik, pasti banyak yang mau sama Mama. Ujar Reki. Mama nggak bisa. Mama nggak bisa mencintai pria lain lagi. Biarkan Mama seperti ini seumur hidup. Ucap Lieni. Hadeh. Gak ngerti cinta macam apa yang kalian jalani ini. Jelas-jelas saling mencintai, tapi malah menyakiti diri sendiri. Kenapa harus memperdulikan si Tari? Buat apa juga dia hidup dengan orang yang tidak mencintai dia? Buang-buang waktu saja. Ucap Reki. Kamu tidak boleh begitu. Perasaan wanita sama saja. Mama sudah merasakan saat sakit hati ditinggal papamu untuk menikahi wanita lain. Mama gak mau jadi wanita jahat. Ucap Lieni. Kalau begitu stop nangis-nangis begini. Kalau Mama masih begini, aku terpaksa kasih tahu Papa kalau Mama sudah jadi mualaf. Aku yakin Papa pasti akan langsung menceraikan wanita itu dan menikahi Mama. Ujar Reki. Jangan. Iya Mama janji nggak akan sedih lagi. Ucap Lieni sembari menghapus air matanya. Kalau begitu sekarang Mama habiskan makanannya. Ucap Reki. Iya. Jawab Lieni sembari mengambil makanan dari atas meja. Aku nggak ngerti percintaan orang tuir. Kenapa dibuat seribet ini? Kalau saling cinta, kenapa tidak bersatu saja?
Pakai acara mikirin orang lain. Batin Reiki. Reiki menatap Lieni yang makan dengan tersenyum kaku. Bab ke-69, tamparan keras. Setelah makanan Lieni habis, Reiki membawa piring dan gelas kotor milik Lieni turun ke bawah. Sementara Lieni dibiarkan istirahat oleh Reiki. Mama kenapa kok? Tanya Anissa sembari membereskan meja makan. Biasa patah hati. Jawab Reiki. Patah hati? Patah hati sama siapa? Mama sudah punya pacar. Kok Nisa nggak tahu? Tanya Anissa. Jangan bicara sembarangan kalau di depan Mama nanti dia marah. Mama itu cinta mati sama Papa. Dia patah hati karena tidak bisa bersama Papa selamanya. Jawab Reiki. Kasihan Mama. Padahal dia masih terlihat muda dan cantik. Sayangnya dia menutup hati untuk pria lain. Ujar Anissa. Mereka sendiri yang membuat cinta mereka jadi rumit. Seandainya Mama tidak merahasiakan dirinya yang sudah jadi seorang mualaf, pastilah Papa akan menceraikan Tari dan menikahi Mama kembali. Ujar Reiki. Tentu saja Mama nggak mau melakukan itu. Bagi wanita yang tahu malu dan tahu diri, tidak akan mau merebut suami orang lain demi kesenangan pribadi. Wanita yang bermartabat tidak akan mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali kalau Tante Tari ikhlas untuk berbagi suami. Kalian para lelaki jangan egois ya. Enak aja main cerai nggak mikirin anak. Kalau itu sampai Mama lakukan, Mama bisa dicap sebagai pelakor. Ucap Anissa. Jangan-jangan nanti Koko juga gitu. Setelah bosan dengan istri pertama, mau cari wanita lain yang lebih muda dan cantik. Sambung Anissa. Kok jadi aku yang disalahin? Aku nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Ucap Reiki. Gombal. Cebik Anissa. Reiki mengikis jarak di antara mereka dan kemudian merangkul pinggang Anissa. Aku nggak gombal, aku sungguh-sungguh. Ucap Reiki sembari mencium sekilas bibir Anissa. Kak Koko ini bukan di kamar, nanti ada yang lihat. Ucap Anissa lirih. Biarkan saja. Biar semua orang tahu kalau aku ini cuma milikmu. Ujar Reiki yang kemudian menaikkan tubuh Anissa di atas meja makan dan langsung mencium istrinya itu. Kak Koko jangan di sini, kita ke kamar saja ya. Rengek Anissa. Kita belum mencobanya di sini. Pelayan juga sudah masuk kamar. Main di sini yuk. Ucap Reiki sembari memberikan kecupan-kecupan kecil di wajah cantik Anissa. Nanti kalau tiba-tiba bapak atau ibu keluar bagaimana? Kan malu kok. Ucap Anissa. Mereka pasti sudah tidur. Ucap Reiki yang kemudian melumat habis bibir Anissa. Anissa mau tidak mau jadi terbuai saat mendapat ciuman panas dari suaminya itu. Rahmat yang ingin mengisi botol air minum terkejut saat melihat anak dan menantunya itu sedang bercumbu di atas meja makan. Astaga, anak muda zaman sekarang. Apa kasur di kamar mereka kurang empuk? Dulu di kamar mandi anaknya kembar 3, apa sekarang anaknya akan kembar 4 mengikuti bentuk meja? Gerutu Rahmat sembari masuk kembali ke dalam kamar. Loh, kenapa nggak jadi isi minumnya, Pak? Nanti kalau haus malam-malam malas jalan ke dapur. Tanya Mas itu. Nanti saja kalau mereka sudah kelar. Jawab Rahmat. Kelar? Kelar apa, Pak? Tanya Mas itu. Anak mantu kita lagi mesra-mesraan di atas meja. Bapak nggak ngerti kenapa Anissa menuruti kemauan suaminya yang nggak punya rasa malu itu. Harusnya kan bisa dibilangin. Memangnya kenapa kalau main di kamar mereka? Gerutu Rahmat. Makanya jodoh karena sama. Nisa itu penurut, itu pasti ulah suaminya. Biarkan ajalah, Pak. Namanya juga anak muda. Sepertinya mereka ingin melepaskan rasa kangen karena lama berpisah. Ucap Mas itu. Ya sudahlah. Ayo kita tidur. Besok saja kita bicarakan soal keinginan kita ingin kembali ke Kota Malang. Ujar Rahmat. Tapi kalau ibu haus tengah malam ambilin minum. Ucap Mas itu. Iya. Jawab Rahmat sembari membawa Mas Shito dalam pelukannya. Sementara itu di dapur Anissa dan Reiki baru selesai memadu kasih. Anissa merapikan pakaiannya yang sudah berantakan. Dan mereka pun kembali ke kamar atas untuk melihat putra-putri mereka yang sedang diasuh oleh 3 orang babysitter. Setelah dilihat aman, mereka pun kembali ke kamar utama untuk bersih-bersih. Pemirsa, hari ini adalah sidang pertama dari saudara Hilman atas kasus pembobolan bank dan juga data rahasia negara.
Kalian bisa menyaksikan di depan pengadilan negeri sudah banyak para awak media yang sedang menunggu kehadiran tersangka yang akan sidang sebagai terdakwa kasus tersebut. Berikut liputannya. Seorang reporter melakukan siaran langsung dan ditayangkan pada salah satu stasiun TV nasional. Ricky, Reno, dan Rio sedang menatap layar kaca. Saat ini mereka memang tengah berkumpul di markas utama untuk menyaksikan sidang secara live di televisi. Pemirsa, bisa kita lihat, mobil tahanan polisi sudah tiba di depan pengadilan negeri dan juga dikawal. Tersangka sudah turun dari mobil tahanan dan dikawal oleh 2 orang polisi menuju ruang sidang. Jadi ingat pas aku di sidang waktu itu, ucap Ricky sembari menatap layar kaca. Apa waktu itu kamu merasa takut? Tanya Rio. Aku bukan takut masuk penjara atau dihukum mati. Tapi aku takut kehilangan Anissa. Jawab Ricky. Hari ini adalah sidang pertama bagi Hilman dengan agenda pembacaan dakwaan atas kasus yang tengah dia hadapi saat ini. Semua orang yang penasaran dengan hasil akhir dari sidang itu tidak ingin melewatkan menontonnya di depan layar kaca. Sidang itu mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, terutama fans berar Ricky di media sosial. Semua sumpah serapah mereka lontarkan untuk menghujat Hilman. Tentu saja hujatan itu dibaca dengan tawa oleh Rio dan Reno. Sementara Ricky menatap layar kaca dengan wajah datar. Dan setelah sidang pembacaan dakwaan selesai, Hilman kembali digiring ke mobil tahanan untuk dibawa kembali ke jeruji besi. Saat keluar dari ruang sidang, Hilman sudah dikerumuni oleh awak media. Namun baru saja dia akan menjawab pertanyaan dari awak media, seorang ibu-ibu parubaya datang menghampiri Hilman dan tiba-tiba memberikan tamparan keras di wajah tampan pria itu. Tentu saja aksi ibu-ibu itu disaksikan banyak orang dan juga ditampilkan di stasiun televisi nasional. Ricky, Rio, dan Reno yang menyaksikan hal itu langsung menyimak televisi secara serius. Mungkin kamu sudah lupa dengan wajahku karena korbanmu bukan hanya putriku saja. Tapi aku nggak akan pernah lupa wajah orang yang sudah membuat hidup putriku hancur. Apa ibu mengenal saudara tersangka? Apa ibu juga salah satu korban dari peretasan akun rekening? Tanya salah seorang wartawan yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas. Mungkin setelah ini tuntutan orang ini harus ditambah. Hari itu orang ini membawa putriku dari rumah. Dia bertamu dengan sangat baik, kata-kata yang manis karena ingin membawa putriku dengan iming-iming dijadikan model terkenal. Tapi sejak dia membawanya pergi, putriku tidak pernah mengabariku dan juga kembali. Dan saat dia kembali, putriku sudah dalam keadaan depresi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, apa yang dilakukan pria ini pada putriku. Tapi aku yakin dia ini benar-benar orang jahat. Siapa nama putri Anda, Bu? Tanya wartawan. Gita. Namanya Gita Rinjani. Kamu ingat nama itu brengsek? Kamu pasti ingat kan? Bah. Biu. Ibu itu memukul dada Hilman tanpa ada perlawanan sedikit pun. Polisi segera melerai agar Hilman tidak terluka. Maaf. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Hilman. Pria itu kemudian dibawa polisi untuk menaiki mobil tahanan. Aku kutuk kamu nggak pernah mendapat kebahagiaan seumur hidupmu. Sebesar apa rasa sakit hatiku, sebenar itu pula rasa sakit yang akan kamu terima dalam hidupmu. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku. Suatu saat nanti hidupmu akan lebih hancur dari hidupnya. Ibu parubaya itu berteriak-teriak memaki Hilman sepuas hatinya. Jangan ditanya bagaimana air matanya, air mata ibu itu sudah memenuhi wajahnya. Rio dan Reno jadi ikut tegang saat mendengar makian yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia itu. Ricky membuka galeri ponselnya dan mengecek nama yang pernah dikirimkan Sudibyo sebagai korban human trafficking dari Dirim. Gita Rinjani, ini ada alamat rumahnya. Berarti apa yang dikatakan ibu itu memang benar. Nama Gita memang ada di dalam daftar yang dikirim oleh Papa. Ucap Ricky. Oh ya? Coba aku lihat. Ucap Rio yang kemudian menyambar ponsel Ricky. Dan benar saja. Nama Gita tertera menjadi urutan nomor ke-89 dari daftar ke-108 dari korban human trafficking yang dilakukan Dirim. Gadis itu pasti depresi karena dijadikan pelacur. Padahal niat hati ingin jadi model. Ucap Reno. Betul. Dan saat itu mungkin Hilman disuruh Dirim menjemput gadis itu di rumahnya. Timpal Rio. Aku tidak menyangka kalau bisnis sampingan yang dilakukan Hilman ternyata menjual anak gadis orang pada hidung belang. Ujar Ricky.
Ini memang gila sih. Aku nggak nyangka Hilman segila ini. Ujar Rio. Apa dia nggak merasa bersalah? Padahal dia juga punya adik perempuan. Ucap Reno. Ada yang mau ikut aku. Aku ingin mendatangi rumah gadis ini. Ucap Reki. Kamu bilang dulu Gi sama Anissa. Takutnya jadi huru hara ke depannya. Ucap Rio. Tapi buat apa kita ke sana? Tanya Reno. Aku hanya ingin memastikan ucapan ibu itu. Apa perkataannya benar atau ada maksud tersembunyi? Jawab Reki. Belum sempat Reki menghubungi Anissa, ternyata Anissa menghubunginya lebih dulu. Ya sayang, sapa Reki. Apa koko nonton sidangnya Hilman di bengkel? Tanya Anissa. Ya, ada apa? Tanya Reki. Apa koko juga lihat ada ibu-ibu yang datang dan memukul Hilman? Tanya Anissa. Iya, aku tadinya mau nelpon kamu. Apa aku boleh mendatangi korban itu? Aku janji cuma dia saja yang aku temui. Aku juga tidak datang sendiri, aku datang sama Rio dan Reno. Ujar Reki. Anissa terdiam sejenak sementara Reki menunggu jawaban dari Anissa. Sayang, kok diam? Tanya Reki. Bagaimana kalau depresinya aneh-aneh? Tanya Anissa. Aneh-aneh? Aneh bagaimana maksudnya? Tanya Reki. Misalnya suka bertelanjang. Mata Koko pasti tidak bisa dikondisikan. Jawab Anissa. Mendengar jawaban Anissa, Reki jadi tergagah. Ya ampun sayang. Mana nafsu aku sama orang depresi. Lagi pula tubuhnya belum tentu seindah tubuhmu. Kamu tahu sendiri tubuhmu itu ibarat ganja selalu membuatku ketagihan. Ucap Reki yang membuat Reno dan Rio kompak memutar bola mata dengan malas. Sumpah, aku nggak nyangka dia bucin parah kayak gini. Bikin geli. Bisik Rio. Kamu sama dia sama aja. Ucap Reno. Makanya buruan kawin. Nikmat banget tahu. Ucap Rio sembari tergagah. Reno mencebikkan bibirnya. Sejak kedua temannya itu menikah, kini dirinya jadi bahan bulian oleh kedua sahabatnya itu. Iya, Kokomu janji nggak akan nakal. Palingan ngelirik dikit. Ucap Reki sembari tergagah. Ya sudah aku tutup teleponnya ya sayang. Ucap Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ayo kita pergi. Istriku sudah mengizinkan. Ucap Reki sembari beranjak dari tempat duduk. Reki, Rio, dan Reno kemudian pergi ke rumah korban yang menjadi korban human trafficking. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun tiba di sebuah rumah sederhana. Rumah itu tampak tertutup rapat, seperti tidak ada penghuni. Sepertinya rumah ini kosong. Ucap Rio. Ketuk dulu. Ujar Reki. Tok, tok, tok. Ceklek. Seorang wanita parubaya membuka pintu dengan menggunakan pakaian sama persis seperti yang terlihat di layar kaca beberapa menit yang lalu. Selamat siang, Bu. Sapa Reki. Siang. Kalian siapa? Reki bisa melihat kalau ibu itu seperti ketakutan. Dia mengira Reki dan teman-temannya orang suruhan Hilman. Boleh kami berbincang sebentar, Bu? Ini soal Gita. Kebetulan tadi kami melihat ibu di TV, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Gita. Ucap Reki. Apa kalian orang suruhan Hilman? Apa ibu tidak ingat dengan wajah saya? Apa ibu tidak mengikuti berita tentang Reki Abdullah? Tanya Reki. Ibu itu tampak menatap Reki dengan seksama. Keningnya yang semula mengerut berubah jadi datar dan cerah. Ya, ibu baru ingat. Kamu yang sudah difitnah itu kan? Kalau begitu, Hilmanlah orang yang sudah memfitnahmu, bukan? Ya, dialah orangnya. Dia juga sempat bersaksi untukku, tapi dia juga yang mengkhianatiku. Jawab Reki. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Ingin silaturahmi dan sekaligus ingin melihat keadaan kita. Jawab Reki. Ibu itu tampak berpikir keras untuk mengizinkan putrinya dilihat oleh ketiga pria tampan itu. Bab ke-70, cantik. Kalian juga tidak bisa berkomunikasi dengannya. Dia lebih suka terjebak di dunianya sendiri. Ibu juga tidak tahu bagaimana responnya saat melihat pria asing mendekatinya. Ujar Partinem. Tolong dampingi kami, Bu. Kami benar-benar ingin melihat kondisinya. Kalau memang memprihatinkan, kami bersedia membawanya ke rumah sakit yang khusus menangani orang-orang terkena depresi. Ujar Reki. Ucapan Reki seperti angin segar baginya. Tentu saja dia sangat ingin melihat putrinya sembuh.
Namun selama ini dirinya terkendala biaya, sementara dirinya hanya seorang pedagang kue. Ya sudah, kalau begitu. Ikut ibu, ucap Partinem. Reki dan teman-temannya mengekor di belakang Partinem menuju kamar Gita. Ceklek. Partinem menekan handle pintu dan mendapati Gita selalu dengan posisi yang sama. Tidur telentang dengan mata terpejam. Terkadang matanya juga terbuka, namun sama sekali tidak merespon saat diajak bicara. Endop, ada tamu yang ingin menjenguk kamu, ucap Partinem dengan lembut sembari menggenggam tangan putrinya. Blam. Mata Gita terbuka, namun tatapan matanya lurus ke depan. Cantik sekali dia. Matanya indah, bibirnya merah, hidungnya mancung, dan tubuhnya semampai. Sialan! Enak sekali orang-orang yang sudah menodainya, batin Reno. Halo Gita, apa kabarmu hari ini? Hen? Tanya Reki. Halo Gita, aku Rio. Semoga kamu cepat sembuh ya, ucap Rio. Hai Git, aku Reno, kamu kok tidur terus? Kita main yuk. Pertanyaan Reno membuat semua orang menoleh kepadanya dengan tatapan aneh. Salah ya? Tanya Reno sembari menutup mulut dengan telapak tangannya. Sudah berapa lama Gita dalam kondisi ini, Bu? Tanya Reki. Ibu juga tidak tahu tepatnya kapan. Tapi ibu sangat bersyukur dia pulang masih dalam keadaan hidup. Gita ditinggal begitu saja di Batam dalam keadaan badannya penuh lebam. Beruntung ada orang dari dinas sosial menemukan Gita. Tepatnya sekitar 6 bulan yang lalu. Ibu sangat bersyukur ada orang baik yang mau mengurusnya hingga mereka pun bisa bertanya pada Gita tentang alamat rumah kami. Namun saat dia kembali ke sini, Gita mulai menutup diri dan tidak mau berkomunikasi sama siapapun. Orang-orang dari panti sosial juga bilang Gita memang sering berteriak-teriak di tengah malam. Jawab Partinem. Ibu nggak tahu lagi bagaimana caranya agar anak ibu bisa kembali seperti dulu. Ibu tidak punya kedudukan maupun uang untuk membiayai Gita ke rumah sakit. Orang-orang bilang Gita sebaiknya dibawa ke psikiater untuk mengobati kejiwaannya. Terus terang ibu takut berpisah lagi dengan anak ibu. Ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain dia. Hicks. Partinem terisak. Aku harus pulang hari ini. Sudah lama aku tidak pulang. Ibu pasti merasa seperti ini juga. Aku malah sibuk mengurusi orang lain, sementara keluargaku sendiri jadi kelupakan. Ibu, tunggu anakmu. Sebentar lagi kita pasti bertemu. Batin Reno. Kalau begitu bawalah dia ke psikiater. Tapi menurut saranku yang terbaik memang dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ucap Reki. Tapi anakku tidak gila. Ucap Partinem. Aku tahu dia tidak gila. Karena di rumah sakit jiwa bukan khusus untuk menangani yang sakit jiwanya parah saja, tapi di sana juga ada dokter yang bisa melakukan terapi untuk kesembuhan pasien yang sedang dalam keadaan depresi ataupun stres. Ujar Reki. Benarkah? Tanya Partinem. Ya, ibu sudah merawatnya selama 6 bulan bukan? Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin ini jalannya agar Gita cepat sembuh. Ibu tidak usah khawatir, saya yang akan menanggung semua biaya Gita sampai dia sembuh. Ucap Reki. Terima kasih nak Reki. Terima kasih banyak. Hicks. Tapi ibu, saya mau terus terang sama ibu. Uang yang akan saya kasih buat berobat nanti bukan uang halal. Itu uang hasil dari mencuri dari para koruptor. Ujar Reki. Uang koruptor uang rakyat toh. Jadi ibu rasa sah-sah saja kalau digunakan untuk rakyat yang membutuhkan. Ucap Partinem. Kalau begitu kapan ibu ingin Gita dirawat? Tanya Reki. Bagaimana kalau hari ini? Mumpung ada kalian di sini. Ibu nggak sanggup kalau mau gendong dia. Jawab Partinem yang membuat Reki dan teman-temannya jadi saling menoleh satu sama lain. Ren, gendong Gita. Kita ke rumah sakit jiwa sekarang. Ucap Reki. Kakok gue? Tanya Reno. Karena cuma lo yang jomblo. Jawab Rio. Reno mengerlingkan matanya. Status jomblonya membuat teman-temannya punya alasan terus untuk mengolok-oloknya. Ibu bisa siapkan pakaian untuk Gita. Kami tunggu di mobil. Ujar Reki. Iya. Jawab Partinem. Reno perlahan menggendong tubuh Gita dan membawanya keluar rumah. Sembari menggendong, sesekali Reno melirik ke arah Gita. Dan tiba-tiba saja Gita menatap ke arahnya yang membuat Reno gugup sekaligus takut.
Setelah semua persiapan selesai, mereka pun berangkat ke rumah sakit jiwa untuk merawat Gita di sana. Sesampai di rumah sakit, mereka pun mengikuti prosedur di sana. Hari itu, Gita resmi dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah selesai dengan urusan di sana, Reiki dan teman-temannya berpamitan pulang. Aku mau langsung pulang ke rumah Re, kangen sama ibu dan Dino, ujar Reno. Lagian kamu juga aneh. Sudah lama disuruh pulang, malah mikirin masalah orang lain. Si Hilman mau dikawal sampai masuk jeruji besi. Sekarang lebih baik kamu menemui ibu dan adikmu. Minta doanya agar usaha kita dilancarkan, ucap Reiki. Iya, ini aku mau langsung pulang. Antar dulu aku ke bengkel buat ambil motorku, ucap Reno. Setelah mereka sampai di bengkel, mereka bertiga berpisah di sana. Reno memutuskan pulang ke rumah orang tuanya, sementara Reiki dan Rio pulang ke rumah mereka masing-masing. Srak, srak, srak. Ibu Reno tampak tengah menyapu halaman rumahnya. Reno yang baru datang, sengaja menutupi kepalanya dengan helm. Maaf Bu, apa betul ini rumahnya Reno? Tanya Reno dengan suara yang dibuat-buat. Betul. Anda siapa ya? Apa ibu ini ibunya Reno? Tanya Reno. Betul. Tapi maaf Renonya tidak ada. Dia lagi bekerja di luar negeri. Saya datang ke sini mau kasih kabar sama ibu kalau dia akan menikah. Ucap Reno dengan menahan tawanya. Menikah? Yang benar kamu? Yalah, ibu senang sekali mendengarnya. Teman-teman Reno mesti tahu ini. Kalau boleh tahu kapan menikahnya. Terus sama anak siapa dia menikah? Bilang sama Reno kapan telepon ibu? Ibu kangen sama dia. Ibu sangat beruntung karena Reno akan menikah dengan putri Raja Salman. Jawab Reno. Raja Salman? Raja Salman yang orang Arab itu. Iya yang itu. Jawab Reno. Ibu Reno mendadak tertawa keras saat mendengar jawaban Reno. Kenapa ibu tertawa? Tanya Reno. Mana mungkin anaknya mau sama anakku yang wajahnya pas-pasan. Mana kere lagi? Jawab Mariam. Ya ampun. Bahkan ibuku sendiri mengolok-olok kejombloanku. Nasib-nasib. Batin Reno. Reno tiba-tiba nyelonong pergi sembari melepas helmnya. Tentu saja ibunya merasa heran, terlebih Reno pergi masuk ke dalam rumahnya. Kenapa dia masuk dalam rumahku? Apa ini modus pencurian model baru? Jadi orang itu mau menipuku. Batin Mariam. Mariam mengangkat sapu lidinya dan bergegas masuk ke dalam. Dia bermaksud ingin memukul Reno dengan sapu itu. Hei, pencuri! Mau berpura-pura nyebarin undangan, tapi ternyata mau mencuri makanan di kulkasku ya? Tanya Mariam. Rasakan ini. Mariam sudah mengambil ancang-ancang ingin memukul Reno dengan sapu lidi. Namun saat Reno berbalik badan, sapu itu malah terlepas dari tangannya begitu saja. Tega banget, Bu. Tadi ngatain aku wajah pas-pasan, Keri. Sekarang mau mukul aku dengan sapu. Ucap Reno. Anakku. Hiks. Mariam langsung berhambur ke pelukan Reno. Reno tersenyum dan mengeratkan pelukannya. Ibu sangat kurus. Apa selama aku pergi ibu nggak makan dengan baik? Tanya Reno. Namanya juga sudah tua. Nafsu makan tidak seperti waktu masih muda. Jawab Mariam sembari menyeka air matanya. Kamu nggak pergi lagi kan? Pokoknya ibu nggak mengizinkan kamu pergi kerja jauh-jauh begitu. Biar saja penghasilan kecil di sini asal kamu dekat dengan ibu. Ujar Mariam. Ya, aku janji nggak akan pergi lagi. Aku, Reiki, dan Rio sudah sepakat akan membuka bisnis bengkel. Ujar Reno. Itu bagus. Kamu sudah makan belum? Tanya Mariam. Belum. Jawab Reno. Kalau begitu kamu beristirahat saja di kamar. Ibu akan masak makanan kesukaan kamu ya. Ucap Mariam. Iya Bu. Jawab Reno. Reno kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Reno berbaring di aras tempat tidur dan mencoba memejamkan mata. Namun aneh, dia selalu teringat dengan tatapan gadis yang bernama Gita itu. Dia memang cantik dan menawan. Pasti nggak mudah bagi dia menjalani hidup selama disekap. Kasihan gadis itu berharap ingin merubah nasib, malah nasibnya jauh lebih buruk sekarang. Batin Reno. 2 minggu kemudian. Pak, 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 neng, neng.
Suara berisik dari bengkel baru Reki dan kawan-kawan cukup menyita perhatian orang-orang yang melintas. Sudah hampir 10 hari bisnis itu berjalan, responnya sangat baik sekali. Bengkel itu tampak ramai pengunjung, terlebih pegawai bengkelnya cekatan dan juga sangat ramah. Tidak heran jika dalam 10 hari, Reki dan kawan-kawan bisa mendulang omset yang cukup fantastis. Ini benar-benar di luar dugaanku sih. Ternyata fans kamu sangat banyak, Re. Ucap Rio. Bengkel Reki sekarang memang sudah berganti nama. Dari bengkel Reki menjadi bengkel Muhammad Reki Abdullah. Bahkan mereka juga memasang poster besar foto Reki untuk menarik pelanggan. Tak jarang saat Reki memantau kegiatan di bengkel, pelanggan pun minta berfoto dengannya. Reki menuruti keinginan mereka tanpa ada niat sombong sama sekali. Iya dong. Gak perlu jadi artis kalau mau terkenal. Jadi tukang bengkel pun bisa. Ujar Reki. Sekarang selain bisnis bengkel, kita harus punya usaha pribadi. Ujar Reno. Usaha pribadi? Tanya Rio. Iya. Usaha yang dirintis tanpa join kita bertiga. Kalian tahu sendiri, uang yang kita hasilkan sekarang tidak sebanyak saat kita masih berada di dunia hitam. Dulu uang 100 juta tidak ada artinya bagi kita. Tapi sekarang uang 100 ribu sangat penting bagi kita. Dulu kita nggak pernah lagi makan di pinggir jalan. Kita punya restoran favorit. Tapi sekarang kita harus mikir kalau mau pergi ke tempat itu. Jawab Reno. Reno benar. Kalau kita tetap ingin menjadi orang kaya, kita harus punya usaha sampingan sendiri selain usaha bengkel ini. Kalau mau buka usaha bengkel lagi, terus terang aku tidak percaya dengan orang lain lagi selain anak buah kita. Jadi mending kita buka usaha sampingan saja. Ujar Reki. Kalau begitu, aku mau mewujudkan keinginan istriku saja. Ujar Rio. Keinginan istrimu? Tanya Reno. Iya, dia sangat ingin buka toko pakaian muslimah. Ya, seperti baju gamis, jilbab, dan lain sebagainya. Jawab Rio. Bagus itu. Saranku istrimu punya brand sendiri saja. Ujar Reki. Brand sendiri? Tanya Rio. Ya, daripada kalian stok barang orang lain, mending kalian kerja sama dengan konveksi untuk menjahit pakaian sesuai model yang kalian mau. Apa istrimu bisa mendesign? Kalau bisa tambah lebih bagus lagi. Tanya Reki. Sepertinya nggak bisa deh. Dia akan kuliah jurusan agama. Tapi nggak tahu juga sih, nanti akan aku tanyakan. Jawab Rio. Saran Reki benar banget tuh. Kalau aku sepertinya mau melanjutkan daganganku di Tanah Abang. Sayang lapaknya sudah aku beli. Ujar Reno. Kalau bisa jangan cuma 1 lapak, bukalah 3. Ucap Reki. Cari modal dulu, Re. Kamu sendiri mau buka usaha apa? Tanya Reno. Sepertinya aku mau buka usaha elektronik sesuai keahlianku. Misalnya jual beli laptop, ponsel, dan lain-lain. Jawab Reki. Baguslah. Sepertinya hidup kita sudah mulai terarah. Jadi segeralah kamu cari jodoh, Ren. Kamu banyak uang buat apa kalau nggak punya bini? Ledek Rio. Aku lagi yang kena. Gerutu Reno yang membuat Rio dan Reki jadi tergagah. Ya sudahlah. Kalau begitu aku langsung cabut. Aku mau mampir ke Tanah Abang dulu buat cari-cari lapak baru. Ujar Reno. Emang pemasok barangnya sudah ada, Ren? Tanya Rio. Ada pemasok lama. Nanti kalau aku sudah sukses, aku mau bikin konveksi sendiri. Jawab Reno. Amin. Jawab Rio dan Reki. Mereka pun memutuskan bubar dan mengerjakan urusan mereka masing-masing. Saat melewati rumah sakit jiwa, Reno mendadak menghentikan motornya dan putar balik kembali untuk mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sesuatu. Setelah selesai, Reno pun mampir ke rumah sakit jiwa. Bagaimana keadaan pasien bernama Gita Rinjani? Saya ingin mengunjunginya. Tanya Reno. Cukup ada kemajuan. Meski masih tidak ingin bicara secara normal, tapi dia sudah bisa merespon sedikit tersenyum dan menggerakkan tangannya. Dia juga sudah bisa duduk sendiri. Jawab dokter. Apa saya boleh mengunjunginya? Tanya Reno. Tentu saja boleh. Seharusnya dia memang harus sering-sering diajak berkomunikasi. Jawab dokter. Baik. Kalau begitu saya ingin mengunjunginya sekarang. Ujar Reno. Silakan. Ucap dokter. Reno kemudian pergi menemui Gita di ruangannya. Tok. 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 Ceklek. Reno melihat Gita tengah duduk di tepi tempat tidur, namun menghadap ke tembok. Hai Gita.
Sapa Reno sembari melangkah masuk dan berdiri tepat di hadapan gadis itu. Wajah Gita tidak lagi kusut seperti pertama kali mereka bertemu. Gadis itu terlihat segar dan cantik. Aku Reno. Kamu masih ingat aku kan? Aku orang yang pernah mengantarmu ke rumah sakit hari itu. Ucap Reno. Tidak ada respon dari gadis itu. Tatapannya kosong lurus ke depan. Kamu lihat apa? Gambar di baju kaosku ya? Jangan bilang-bilang sama orang ya. Ini aku beli di Tanah Abang. Tapi aku suka dengan gambarnya. Lucu kan? Ucap Reno yang masih tidak direspon sama sekali oleh Gita. Oh iya, tadi aku mampir beli coklat untukmu. Kata orang coklat bisa menghilangkan stres seseorang. Jadi kalau kamu bosan atau lapar kamu bisa makan ini. Ujar Reno sembari menunjukkan satu kantung plastik coklat dengan berbagai merek dan varian. Gita masih saja diam membisu. Hingga Reno pun jadi bingung harus berbicara apa lagi. Bab ke-71. Terima kasih. Jadi begini rasanya berbicara dengan orang